Warga Mariat Gunung Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya antusias menyambut kedatangan Elisa Kambu di wilayah itu pada Rabu 3 April 2024. Elisa Kambu menyambangi warga Mariat Gunung untuk bersilaturahmi sekaligus mensosialisasikan dirinya maju sebagai bakal calon gubernur Papua Barat Daya. Di hadapan warga Mariat, ia menyatakan akan menggunakan haknya sebagai warga negara, terlebih khusus sebagai anak asli Papua Barat Daya maju dalam kontestasi pilkada gubernur. Ia berharap perjumpaannya dengan warga Mariat Gunung terus berlanjut sampai kapanpun. Mewakili warga setempat, Ibu Maria Homoan menyatakan masyarakat Mariat Gunung sangat beruntung bisa berjumpa langsung Elisa Kambu. Warga sangat senang dan akan mendukung dan mendoakan dia supaya bisa terpilih sebagai gubernur Papua Barat Daya. Saya berterima kasih untuk adik laki-laki yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Saya mohon maaf karena kehadiran saya Bapak Ibu bisa menunda rencana yang lain yang mungkin sudah terjadwal hari ini, tapi karena kehadiran saya ya mungkin ditinggalkan ada di sini, saya minta maaf. Selanjutnya mungkin seperti tadi sudah disampaikan, saya sebagai warga negara Indonesia, anak Papua, ya punya hak yang sama dengan saudara-saudara saya yang lain. Untuk ikut berpartisipasi pada pemilu kada Gubernur Papua Barat Daya tahun ini, tepatnya di bulan November nanti. Jadi kami semua sama. Saya, Pak Bernard Cagrim, Pak Lambert Jitmau, Pak Gabriel Lasem, Pak Malak, John Kamuru, mungkin juga Samsudin Bupati Sorsel, mungkin juga Bupati Raja Ampat atau tokoh-tokoh Papua yang lain, kita punya hak yang sama. Mungkin di antara adik-adik saudara sini juga punya hak yang sama. Semua kita jalan saja. Nanti kalau Tuhan izinkan mendapatkan penugasan dari partai, yaitu daftar di KPU, itu baru calon. Sekarang ini ya niat begitu, jadi kita niat. Jadi macam saya juga niat jadi datang untuk memperkenalkan diri. Saya orang PDI Perjuangan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Selatan. Jadi kami karena sudah terlanjur terjun di politik, jadi ya kerja-kerja begini kami punya pekerjaan sudah. Soal menang kalah itu urusan kedua. Karena kalau berpolitik itu kan ya itu pasti mau rebut kekuasaan, ada kekuasaan baru bisa urus rakyat begitu. Kalau kita tidak jadi bupati, tidak jadi gubernur, bagaimana kita mau urus rakyat begitu? Nah, itu kira-kira begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu dapat dengar dari mulut ke mulut, mungkin ikut lihat di YouTube kah, di medsos kah, lihat di media yang ada. Ya hari ini saya ketemu ini untuk bisa secara langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan itu bilang, oh Bapak itu dia suka ketemu kami, dia siap memaju. Jadi tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak begitu. Semua nanti kalau sudah dapat rekom daftar di KPU itu baru oke. Jadi semua ini kami semua maju, saya, Lambert, Bernard,
mungkin juga Pak Malak, Pak Gabriel, mungkin Pak Alvaris, mungkin juga Pak Kasiu atau siapa, tokoh-tokoh siapa, Pak PJ, Gubernur Papua Barat Daya atau tokoh-tokoh yang lain semua kan mau. Tapi kan nanti kalau sudah dapat rekom dari partai, daftar di KPU itu baru betul ini. Ini yang bisa lolos, ini yang tidak begitu. Di gubernur dan wakil gubernur ini di Undang-Undang Otsus itu sudah dikunci. Itu orang Papua. Jadi orang asli Papua. Orang asli Papua itu bapak mama orang Papua atau salah satu orang Papua. Mama atau bapak. Jadi tidak yang di pengangkatan, yang pengakuan itu tidak ada. Kalau kita mau tarik ke garis lurus begitu. Kira-kira begitu. Kalau mau bilang wah kenapa dia tinggal di Papua Selatan baru kenapa datang di sini? Sudah 30 tahun urus saudara-saudara sana, jadi ini waktu untuk pulang sini supaya bisa bikin sesuatu di kampung halaman. Masyarakat juga bisa jalan di jalan yang bagus kah? Bisa dapat pelayanan kesehatan yang baik kah? Anak-anak bisa sekolah baik kah? Ada yang bisa dapat pekerjaan kah? Ya itu sudah waktu untuk kita layani saudara kita di sini lagi. Kalau ingat diri saja untuk apa saya capek-capek datang ke sini. Saya tinggal di sana sudah cukup. 2 periode jadi bupati. Di partai ya mau bilang sukses karena ya pimpin partai kami menang PDI Perjuangan di Papua Selatan. Di Asmat ya anggota DPR. 2 kali pemilu ini kita 12 tahun lalu yang 2019 12 kursi, 2024 ini 13 kursi, kasih perempuan Papua 5 orang jadi anggota DPR. Itu kerja-kerja yang kita kerjakan sana di PDI Perjuangan. Jadi hal-hal yang lain tentang saya tidak bisa bilang saya itu begini-begini, tidak bisa. Biar orang lain yang cerita, orang lain yang lihat begitu. Jadi tidak bisa saya bilang saya itu begini-begini, tidak bisa. Karena itu namanya subjektif. Lebih bagus orang lain yang cerita tentang kebaikan kita, prestasi kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi jangan kita yang cerita. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingin tahu tentang perjalanan hidup saya, nanti Pak Edu dorang ada kasih ya nomor admin ya kita di grup sini yang bisa anak-anak muda yang pegang HP bisa lihat-lihat situ, ikuti perkembangan apa yang kita kerjakan di sana sampai dengan hari ini. Saya rasa mungkin begitu saja, sekedar perkenalan. Nanti kalau sudah ya saya saat ini ada di sini sampai dengan bulan Mei ini rencana untuk penjaringan wakil. Ya, kalau saya sudah dapat wakil nanti kita deklarasi. Kalau sudah deklarasi baru kita kerja. Pasti kita akan datang lagi untuk ketemu adik-adik, anak-anak, saudara-saudara. Jadi kita semua sama. Nah, nanti kami semua datang baru masyarakat yang menilai. Masyarakat yang memilih sesuai dengan mau pilih saya, puji Tuhan. Pribadi mewakili teman-teman Tokoh Pemuda yang ada di Kelurahan Maret Gunung, kami sangat bangga. Walaupun Bapak masih di Asmat, tapi Bapak selalu masih mungkin antusias bertemu dengan kami di Kelurahan Maret Gunung hari ini. Saya kira saya mewakili
toko ada toko pemuda, toko gereja. Mungkin di saat sore ini kami tidak terlalu banyak menyampaikan salah satu aspirasi. Tapi kalau kita banyak menyampaikan nanti kita lupa. Mungkin saat ini saya mewakili teman-teman pemuda yang ada. Bapak, kami backup Bapak. Kami backup Bapak. Ini pertemuan ini mungkin yang pertama kali ya. Yang pertama kali ini mungkin Bapak hitung kami dengan jari. Pertemuan ini saya minta kepada Bapak, mungkin pertemuan ini jangan putus. Ke satu, kedua, ketiga sampai kita masuk di titik akhir. Nah, itu pesan saya. Supaya mungkin kita punya tingkat koordinasi ini dia harus dekat. Kalau sisi politik mungkin saya sebagai tokoh pemuda belum bisa masuk ke situ. Tapi kami minta dukungan dari Bapak untuk mendorong kami tokoh pemuda se-intelektual Maret Gunung. Nanti pertemuan kedua, ketiga yang itu baru nanti mungkin kami tokoh pemuda mungkin masukkan kami punya aspirasi. Karena se-intelektual kelurahan Maret Gunung, Bapak kami banyak penganggur. Tolong dukung kami dengan ini. Buka lowongan kerja. Makanya saya bilang, Bapak mungkin ini pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat, nanti Bapak ketemu dengan kami yang se-intelektual Maret Gunung ini mungkin keinginan seperti apa. Mendorong kami dalam itu. Bukan hanya satu kelurahan, mungkin kami di sini ada dua kelurahan, satu kelurahan, satu kampung. Mungkin kita beberapa orang ada buat perwakilan mungkin menghadiri Bapak punya pertemuan saat sore hari ini. Yang akhir kata saya, di saat sore hari ini saya minta kepada Bapak itu Bapak bantu kami anak pemuda saja. Tanda ikatan, tanda minang begitu. Jadi saya jujur buat Bapak hari ini begitu. Kami butuh gitar ini 4. Buat kami tokoh pemuda di sini kami punya kekurangan itu. Gitar. Karena kami di sini mungkin kami bervokal. Kami punya talenta terkubur tapi karena cuma hal barang itu. Nah, nanti pertemuan ketiga yang penting Bapak bantu. Masalah backup Bapak di belakang kami. Bapak dorong kami dengan hal, kami juga backup Bapak dengan hal yang lain. Mungkin dari saya waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk adik ganteng tadi. Ya nanti gitar nanti kita lihat ya. Nanti. Total gitar tuh berapa? Bapak satu kena 1.800.000. Oh ya, gitu. Daripada nanti saya beli nanti salah-salah jadi nanti urusan lewat anak itu nanti. Kalau ada berkat nanti saya titip di dia baru dia. Di Kelurahan Maret Gunung, terima kasih di satu hari yang indah ini. Kami pun keluarga sambut Bapak di sini pun dengan baik, luar biasa. Kami rasa bangga karena Bapak bisa kunjungan langsung kepada kami di Kelurahan Maret Gunung. Di sini akan kami bersyukur karena Bapak datang tujuan untuk melakukan sosialisasi ketemu dengan kami masyarakat. Bapak sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya periode 2024 sampai dengan 2029. Kemulan baru kenal Bapak. Kalau kita ikuti di YouTube memang kenal Bapak di YouTube. Cara ini ya Bapak di sana kita sudah ikuti Asma. Cuma kita di sini minta Bapak jalan dulu, sudah terdaftar di KPU, Bapak balik. Baru kita bentuk salah satu tim. Ketika Bapak kita tim sudah kuat, Bapak jalan. Nanti kita yang bergerak di Kelurahan Maret Gunung. Itu dari sekian dari saya. Terima kasih. Maju gubernur di Papua Barat Daya. Kalau ada yang bilang di Papua Selatan tuh tidak usah dengar. Saya sudah ada di sini, jadi saya pasti di sini. Siap. Terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu nanti di kesempatan berikut lagi. Saya pastikan saya akan dengan Metua sampai di sini juga.